Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya dengan penuh sukacita dan berbahagia bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Tom, Ibu Gembala, dan juga untuk hambanya Peter dan seluruh pengerja dan jemaat yang ada dalam GBI Hope Makassar. Bapak Ibu Saudara, nama saya adalah Pendeta Madya Jeffrey Daniel Pham. Mungkin saudara bertanya, Pham-nya apa? Pham-nya saya itu Pham Bapak Ibu ya. Jadi memang marganya Pham, dari muka Bapak Ibu Saudara semua tahu, keturunan Tionghoa. Saya lahir besar di Sorong, Papua. Saya tinggal di Jakarta, hari ini di Kelapa Gading. Jadi tahun 93 kami pindah dari Papua, dari Sorong pindah ke Jakarta. Mama papa saya juga lahir di Papua, di Sorong. Jadi kalau dulu orang tanya saya orang apa, saya bilang saya orang Irian. Ya, walaupun matanya sipit, kulitnya putih, rambutnya lurus, tetapi dapat menyanyikan hitam kulit, keriting rambut, aku Papua, gitu ya kira-kira ya. Ada yang dari Papua? Iya tadi yang kameramen ya. Iya, nanti orang baku tanya ya, dari kota apa ya. Dan istri saya orang Batak, Bapak Ibu Saudara, ada orang Batak dalam ruangan ini? Saya percaya ada, karena orang Batak ada di mana-mana. Ya, istri saya orang Batak, Boru Simanjuntak, dan anak kami 3, yang pertama perempuan usianya 23 tahun, sudah bekerja, membantu di perusahaan kami, dia sudah lulus kuliah, tahun lalu jurusan bisnis. Yang nomor 2 usianya perempuan, usianya 21 tahun, sekarang masih kuliah dan tahun depan bulan Mei sudah lulus. Dan yang nomor 3 laki-laki usianya 17 tahun, kelas 12 ya, kalau 3 SMA itu ya. Karena dulu kalau umur-umur saya kalau ditanya sekolah kelas berapa jelas, 2 SMA, 3 SMP, kalau sekarang kan kelas berapa, 12, bentar gue hitung dulu ya, SD 6, SMP 3, 9 gitu ya kira-kira. Ya saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta, dan background saya adalah memang sebagai wira swastawan bersama dengan istri sejak kami pacaran. Nanti saya selipkan dalam khotbah kesaksian tentang bagaimana seperti lagu tadi, bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan tahun 2008 saya menjadi pejabat di Gereja Bethel Indonesia. Saya berjemaat dan orang tua rohani saya adalah Pendeta Yori Tasik yang adalah salah satu dewan pendiri Gereja Bethel Indonesia. Dan saat ini dalam sinode saya juga sebagai selain hamba Tuhan, saya mengembalakan mulai dari tahun ini baru. Saya sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia dan ada di Makassar kemarin karena kami ada rapat kerja nasional DPA GBI yang dilaksanakan di Hotel Kas Makassar. Baik, kita akan langsung dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya diberikan tema yaitu upgrade your faith. Saya percaya bahwa bahwa dalam banyak hal dalam dunia ini kita selalu ingin terjadi upgrading. Peningkatan-peningkatan dalam banyak hal. Dalam hal ekonomi, semua orang kalau ditanya siapa mau punya uang banyak, jadi orang kaya, semua mau jadi orang kaya. Betul nggak saudara? Siapa di sini yang pengen punya uang banyak? Yang lain malu-malu. Dalam hati bilang gue mau, tetapi nggak mau kelihatan. Jadi kayaknya duniawi banget gitu lah. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan agar hidup kita diberkati. Walaupun makna diberkati bukan hanya soal berbicara tentang materi, tetapi dalam banyak hal, dalam karir kita ingin karir kita meningkat. Dalam pelayanan kita ingin terjadi promosi-promosi daripada Tuhan. Nah hari ini kita akan bicara khusus tentang iman. Bagaimana kita harus mengupgrade iman kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, katakan amin.
Di dalam pembacaan kita ini ada diberikan sebuah, ya boleh dikatakan sebuah instruksi, sebuah nasihat, tetapi juga ada sebuah kesimpulan hasilnya. Karena di akhir tadi dalam ayat keempat dikatakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus dia menulis kepada jemaat yang tersebar pada saat itu karena adanya penganiayaan. Mereka sedang mengalami tekanan iman, mereka sedang mengalami ujian, mereka sedang mengalami persoalan, mungkin secara sosial mereka terpinggirkan, mungkin secara ekonomi mereka sedang ada dalam persoalan finansial, secara ekonomi mereka dalam hidup yang susah dan sulit. Nah, kalau kata di dalam ujian, di sini saya ada tulis menggunakan kata dalam bahasa Yunani peirasmos. Peirasmos itu bukan hanya sekedar tentang berbicara tentang cobaan, ujian yang menggoda manusia untuk jatuh. Tetapi kata peirasmos di sini, ujian berarti seperti sebuah testing atau sebuah trial, seperti contohnya mungkin emas yang dimurnikan, yang tadinya tidak terbentuk tetapi melalui proses ujian tertentu dalam api, dan tujuannya adalah apa? Menghasilkan yang namanya kemurnian, adanya ketekunan. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tidak selalu menjadi anak kecil saja dan tidak berbicara soal usia, tetapi Tuhan mau agar kita terus bertumbuh dan semakin dewasa. Nah, prinsip teologisnya Tuhan ingin mengizinkan itu ujian terjadi dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk memproduksi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Yang makanya tadi dikatakan endingnya diharapkan kita menjadi orang-orang yang semakin sempurna dan utuh. Nah, berbicara tentang upgrade, maka hal yang pertama yang harus kita pahami sama-sama, yang pertama saya tulis di situ bahwa faith needs an upgrade. Yang setuju katakan amin. Bahwa iman kita perlu di-upgrade. Katakan kiri dan kanan, iman kita tuh harus ditingkatkan. Iman yang tidak di-upgrade akan menjadi sesuatu yang mungkin saja membuat kita lemah dalam menghadapi badai-badai dalam hidup. Saudara punya handphone enggak? Punya? Siapa di sini enggak punya handphone, saudara? Rasanya enggak mungkin, enggak ada orang yang enggak punya handphone zaman sekarang, betul enggak? Dan kalau saudara punya handphone, pasti ada banyak aplikasi, betul ya? Di dalam handphone kita. Nah, kadang-kadang di handphone kita dapat notification bahwa ada satu aplikasi yang perlu di-upgrade. Misalnya tertulis update available, bahwa kita harus meng-upgrade. Kadang-kadang kita mau pakai sesuatu aplikasi, begitu kita pencet, dia tidak langsung terbuka karena muncul notifikasi bahwa kita harus meng-update atau kita meng-upgrade, betul ya? Nah, kita harus meng-upgrade itu dan aplikasi yang kita gunakan itu saja butuh upgrade. Tapi kadang-kadang kita bisa saja memilih tidak langsung update now atau upgrade now. Kita bisa melakukan later atau misalnya nanti saja saya update-nya. Nah, karena apa? Karena kita malas, karena kita mungkin takut, kita merasa bahwa aplikasi yang saya punya ini sudah bagus. Kita takut dengan yang namanya perubahan. Kita merasa bahwa yang saat ini sudah cukup baik. Tetapi saudara, lama-kelamaan aplikasi yang tidak kita update atau yang tidak kita upgrade itu akan menjadi lemot, bahkan mungkin pada akhirnya menjadi error dan tidak dapat kita gunakan. Demikian juga dengan iman kita perlu yang namanya upgrade. Iman bukanlah sebuah aplikasi yang hanya perlu satu kali diinstal, gitu kira-kira. Jadi iman itu bukan hanya sesuatu yang kita install satu kali lalu kita pakai dan tinggal selamanya. Iman adalah operating system di dalam jiwa kita. Jika kita nggak pernah upgrade, jika kita nggak pernah update, kita akan mengalami error, kita akan mengalami yang namanya crash kalau aplikasi, ketika menghadapi yang namanya virus dosa, ketika kita menghadapi badai persoalan, ketika kita menghadapi ujian masalah, dan ada software ujian atau pencobaan yang terjadi di dunia ini yang semakin canggih, Bapak Ibu Saudara.
Maka ilustrasi kalau kita pakai aplikasi di handphone ini tentu sangat tepat. Bayangkan iman kita adalah aplikasi yang menjadi sebuah navigasi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak upgrade diri kita nggak upgrade iman kita, sedangkan software yang adalah mungkin dalam tanda kutip virus di dalam dunia ini yang semakin canggih, maka kita tidak akan menjadi kompatibel dengan persoalan-persoalan yang berkembang di luar sana. Iman kita yang kita datang pertama kali kepada Tuhan dan mempercayai Kristus, kita memiliki iman adalah iman yang kita dapatkan saat kita pertama kali percaya. Secara sederhana kita memiliki iman kita mungkin berdasarkan daripada apa? Kepercayaan orang tua kita, karena kita terlahir dari orang tua yang Kristen, kita menjadi orang Kristen. Tetapi tahukah saudara bahwa zaman sekarang konteksnya adalah dunia yang penuh dengan jalan yang berliku, penuh dengan tikungan, penuh banyak jalan tol baru yang tidak ada dalam peta iman kita yang lama. Persoalan hidup semakin kompleks, betul nggak saudara? Betul ya? Hidup zaman dulu tidak lagi serumit sekarang. Dengan perkembangan teknologi kita harus mengikutinya. Ada banyak sekali masalah, tekanan finansial, kegelisahan akan masa depan bagi anak muda. Belum lagi tentang persoalan-persoalan politik di negara kita yang harus kita ikuti. Ada banyak hal yang bikin kita stres, depresi. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan etis tentang perkembangan teknologi AI yang mungkin tidak bisa terjawab di dalam peta iman kita yang lama. Maka kalau aplikasi iman kita tidak di-upgrade, maka kita akan tertinggal. Akibatnya apa? Kita akan crash, kita akan mudah putus asa. Ketika ujian datang, kita bahkan mungkin bisa meninggalkan iman kita ketika doa kita tidak terjawab. Ketika kita tidak upgrade iman kita, akan terjadi error, kita memberikan respon yang salah terhadap persoalan. Kita merasa bahwa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak jawab doa kita, dan akhirnya kita memilih. Ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Dan yang terjadi juga adalah kita menjadi orang-orang yang tidak kompatibel, karena iman kita nggak bisa connect dengan generasi muda dan orang-orang di sekitar kita yang punya pertanyaan berbeda. Maka iman kita terkesan kuno dan tidak relevan dengan mereka. Nah, maka saudara, penerapannya iman yang tidak di-upgrade itu akan menjadi lemah dalam menghadapi badai hidup. Bapak Ibu, saya terlahir di kota Sorong, Papua. Papa saya adalah orang yang pintar menurut saya. Dia bekerja, sejak saya kecil saya tahu dia bekerja di perusahaan minyak luar negeri yang membuka kantor di Papua, di Sorong. Jabatannya bagus, dia pintar berbahasa Inggris, orangnya pandai bergaul, supel, dan dia sempat menjadi kepala cabang dari perusahaan Trakindo di Sorong, dan bahkan karirnya cukup melesat. Dan pernah dikatakan dia akan menjadi kepala cabang regional atau wilayah dan ditempatkan di Makassar pada saat itu. Tetapi ada satu hal yang saya lihat sejak saya kecil adalah kelemahannya adalah di wanita. Jadi pernah satu kali ketika saya masih kecil, masih SD, saya lupa umur berapa. Masih sangat kecil, mami saya panggil saya, bangunin saya pada saat subuh. Pagi hari, belum jam 6, mungkin sekitar jam 3, jam 4. Dia bangunkan saya, dia bilang temanin dia untuk pergi panggil papi kami pulang dari sebuah hotel di Sorong. Saya masih kecil, jadi saya temenin mami saya jalan dini hari, masih gelap. Dan sampai di pintu hotel dan kami ketuk pintu hotel dan panggil dia untuk pulang. Awalnya dia nggak mau pulang, dia nggak mau keluar. Tetapi akhirnya dia keluar. Dan dia pulang berjalan kaki bersama kami. Dan sepanjang jalan itu, apa yang dia lakukan? Dia marah-marahin mami saya. Ada rambu jalan, dia pukul. Dalam hati saya sebagai anak yang masih kecil, anak laki-laki. Saya anak laki-laki satu-satunya, anak nomor 2. Kakak saya perempuan, adik saya 2 orang perempuan. Sebagai anak yang kecil saya tidak berdaya. Lihat mami saya diperlakukan seperti itu. Tetapi dalam hati saya bilang begini. Dalam logat Papua saya bilang, sekarang saya masih kecil, tapi lihat nanti kalau saya sudah besar, saya pukul kau mati nanti. Saya bilang begitu. Dan itu yang saya simpan, kepahitan, sakit hati.
Dan ketika lulus SMP kami pindah ke Jakarta karena papi saya diterima bekerja di Jakarta. Karena karirnya hancur di Trakindo hanya karena wanita dan lain sebagainya. Dia pindah ke Jakarta, kami pun ikut pindah dan saya SMA di Jakarta. Dan dia mendapatkan posisi, dia menjadi manajer dan lumayanlah jabatannya. Setelah lulus SMA, cita-cita saya mau jadi arsitek, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya sempat kuliah, saya mendaftar jurusan arsitektur di suatu kampus swasta di Jakarta. Dan saya kuliah jurusan arsitektur, karena saya mimpi mau jadi arsitek, saya bisa jadi orang kaya. Kalau saya desain rumah, desain gedung, saya diberkati, saya punya uang banyak. Tetapi saudara, rancanganku bukanlah rancangan Tuhan. Semester yang kedua, saya nggak bisa melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena nggak punya uang, nggak punya biaya. Kenapa nggak punya biaya? Karena papi kami sudah tidak lagi membiayai kami, bahkan dia pergi meninggalkan kami, meninggalkan mami. Saya sebagai anak laki-laki satu-satunya, saya harus ambil tanggung jawab seorang ayah. Usia 19 tahun, nggak pernah kerja, baru ada di kota Jakarta sekitar 4 tahun. Dan akhirnya kami hanya sewa satu rumah yang kecil, ngontrak, hanya satu kamar. Mami dan adik saya 2 orang perempuan dalam kamar, saya di luar pakai kasur gulung. Kakak saya lagi kuliah di Bandung di Universitas Pajajaran. Dan di dalam sakit hati saya, rasa yang sudah saya pendam sejak saya kecil itu, karena sebelumnya ketika saya sudah SMA, saya pukul dia 2 kali, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan kami karena wanita lain. Dan di usia 19 tahun saya harus tinggalkan kubur mimpi saya dalam-dalam. Tetapi satu hal yang membuat saya tetap mau percaya sama Tuhan, ketika saya ingat bahwa ternyata hari ini kalau saya flashback ke belakang, saya punya seorang mami, seorang majelis di gereja, yang dulu ketika kami masih kecil di Papua, dia yang paksa kami hari Minggu pagi bangun untuk pergi jalan kaki ke sekolah minggu. Ketika kami masih tidur, dia bilang, cepat kamu orang bangun, pergi sekolah minggu. Lalu saya akan bilang, mami terusah sudah masih mengantuk, minggu depan saja. Tapi mami saya bilang, tidak bisa, kamu orang bangun, pergi mandi cepat, pergi sekolah minggu. Akhirnya terpaksa kami bangun mandi, dan akhirnya kami jalan kaki, pegangan tangan, 4 orang adik kakak masih kecil. Pergi ke sekolah minggu, bukan gereja yang mewah, gereja yang sederhana, lantainya tanah, dindingnya kayu, posisinya di dekat laut, di dekat pantai. Dan di situ kami duduk ikut sekolah minggu. Ketika sudah dewasa dan saya mengingat ke belakang, ketika persoalan dulu kami ditinggal oleh papi, persoalan yang nggak mudah karena kami hidup di dalam kemiskinan, nggak punya uang, harus berjuang, harus bekerja, meninggalkan segala mimpi saya, dan harus bekerja keras dari usia muda 19 tahun. Ternyata saya bilang bahwa saya berterima kasih punya mami yang paksa kami bangun pada hari Minggu untuk pergi ke sekolah minggu. Karena tanpa kita sadari, nilai-nilai dasar kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan di sekolah minggu, itu menjadi pondasi yang kuat bagi kami tanpa kami sadari. Makanya saya selalu bilang ketika saya saksikan ini, Bapak Ibu kalau punya anak, antar mereka ikut sekolah minggu. Karena iman kita dibangun bukan hanya ketika kita datang ibadah setiap ibadah raya seperti saat ini. Tetapi sejak kecil ditanamkan kebenaran firman Tuhan, itu punya peranan yang besar. Singkat cerita, ketika saya harus tinggalkan kuliah, saya harus cari kerja, ambil tanggung jawab seorang ayah. Saya cari kerja, banyak sekali surat lamaran yang saya kirim. Singkat cerita, akhirnya saya diterima dalam satu pekerjaan. Gak pernah kerja, gak punya pengalaman, masih sangat hijau, tidak mengerti apa-apa. Tetapi akhirnya saya dapat satu pekerjaan, yaitu seorang sales telemarketing. Kerjaannya duduk di kursi, dikasih meja, dikasih yellow page, dikasih telepon. Kerjaannya angkat telepon. Saudara tahu yellow page? Yang tua-tua seumuran berarti tahu. Tetapi anak-anak Gen Z mana tahu itu yellow page. Yellow page itu directory ya, nomor nomor-nomor telepon. Kalau bisnis itu nomor telepon perusahaan-perusahaan. Jadi kerjaan saya setiap hari, setiap pagi datang, buka yellow page, teleponin perusahaan-perusahaan untuk menggunakan jasa perusahaan di mana saya bekerja. Singkat cerita, tidak mudah, nggak punya pengalaman. Tetapi kerjaannya harus dapat customer, harus cari pelanggan.
Dari nggak tahu apa-apa, saya menjadi sales dengan penjualan terbanyak di perusahaan itu. Dan akhirnya saya diangkat menjadi manajer pada tahun yang kedua. Saya dikasih mobil dinas oleh perusahaan yang sebelumnya nggak pernah ada satu orang pun di perusahaan itu. Dan singkat cerita, akhirnya pada tahun ketiga dibuka lamaran. Lalu datanglah pelamar wanita. Ketika dia masuk di kantor, saya lihat dari meja saya bilang, ih boleh juga nih cewek ya. Lalu dia diinterview oleh bos kami dan dia pulang, dan bos saya panggil saya manajer karena dia akan jadi anak buah saya. Dia tanya, Jeffrey gimana, kita terima nggak yang tadi? Saya nggak banyak cakap, saya langsung bilang terima bos, karena akan jadi anak buah saya. Akhirnya dia jadi anak buah saya bekerja, dan akhirnya saya melakukan pendekatan, ya tentunya tidak dalam waktu yang singkat, saya nggak perlu cerita karena panjang. Akhirnya saya bilang satu saat bahwa saya suka sama dia, saya mau jadi pacarnya, dan jawabannya dia yang bikin saya kaget. Dia bilang, saya mau pacaran tapi buat menikah. Dalam hati saya pikir usia saya pada saat itu 22 tahun Bapak Ibu. Ternyata dia 4 tahun lebih tua dari saya. Dan akhirnya dalam hati saya pikir kalau gua tolak, ini ada teman kantor juga naksir sama dia. Kalau saya tolak, diembat ini dia nanti sama teman kantor. Akhirnya saya bilang, siap. Dalam hati saya pikir, ntar juga lu lupalah ajak nikah. Ternyata nggak lupa saudara. Dia anak pensiunan polisi, jadi pada saat itu usianya 26 tahun menuju 27 tahun, pada saat itu dia menganggap bahwa sebentar lagi usia wanita 27 tahun itu mendekati masa-masa expire kalau mau nikah. Dan akhirnya begini, saya pikir kalau kita jadi karyawan, mengandalkan gaji, orang tuanya pensiunan polisi, kita nggak ada uang, bagaimana kalau kita resign dari perusahaan ini, kita bikin usaha bersama untuk cari modal buat nikah. Dan akhirnya kami putuskan untuk menghadap bos dan mengundurkan diri. Oh, bos marah-marah saudara. Dia bilang, gara-gara perempuan ini nih, si Jeffrey jadi rusak. Udah kamu aja yang keluar, Jeffrey nggak boleh keluar katanya. Karena kenapa? Dia takut, customer saya banyak sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya karena cinta itu buta, kami tetap mengundurkan diri. Saya ingat sekali sekitar bulan Februari tahun 2001, kami memulai usaha di rumahnya pacar saya di Tanjung Priuk. Ternyata dia adalah jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, jemaat Shalom Tanjung Priuk, dari kecil, dari lahir jemaat di situ. Saya bukan orang GBI. Dan ketika itu dia mengajak saya ke GBI dan saya masuk pertama kali, saya lihat. Saya bilang, ini gereja apa ya, tepuk tangan, bahasa roh, gereja setan kali ini ya. Tapi akhirnya saya justru bertumbuh di situ, dan kami memulai usaha tahun 2001, belum menikah, masih pacaran. Dan tapi akhirnya kami bulan Desember 2001 sudah bisa melangsungkan pernikahan pakai uang sendiri dari hasil usaha kami. Dan tahukah saudara, usaha yang dimulai hanya dengan niat untuk cari uang buat menikah, sampai detik hari ini masih ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Berarti sudah 24 tahun Bapak Ibu Saudara. Tahun 2002 kami ditipu oleh rekanan kami, agen kami di Singapura. Kami transfer uang, dia nggak bayarin ke vendor. Saya dan istri harus berangkat ke sana. Kami ketok pintu apartemennya, dia buka, tapi kita minta uang kami, dia nggak kasih. Usaha kami harus punya kantor di Singapura. Saya pikir kalau kita kerjasama lagi bisa ditipu lagi. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau dengan iman kita buka kantor di Singapura. Akhirnya kami buka tanpa mengetahui regulasi, aturan, bisnis dan lain sebagainya di Singapura. Tapi karena punya iman dalam Tuhan kami buka. Sekitar 4 bulan saya harus ada di sana. Dan tahukah saudara, sampai hari ini kantor kami di Singapura masih ada, di dalam Changi Cargo Complex, di dalam airport Singapura. Sampai hari ini. Karena siapa? Karena ada Tuhan, dan karena kami mau tetap punya iman yang besar sama Tuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya cerita ini bukan mau cerita tentang bagaimana saya sebagai pengusaha yang diberkati, enggak. Tetapi saya mau cerita kepada saudara bahwa iman kita itu akan diuji lewat berbagai-bagai ujian dalam hidup. Ujian saya bisa berbeda dengan ujian yang saudara hadapi.
Tetapi apapun jenis ujiannya, saya percaya bahwa Tuhan kita sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa yang sama. Tuhan kita yang adalah Tuhan yang mengizinkan ujian itu terjadi. Tetapi tujuannya satu, untuk apa? Mengupgrade iman kita, supaya kita menjadi semakin sempurna. Corrie ten Boom berkata begini, faith is like a muscle. It grows stronger when you exercise it. Bahwa iman itu seperti otot, itu akan menjadi semakin kuat kalau kita latih, Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu adalah sebuah iman yang akan menjadi sebuah kenyataan, adalah iman yang digunakan. Iman yang bukan hanya berkata amin ketika ada di gereja, tetapi iman yang betul-betul meyakini akan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Dan kami ingat dulu waktu saya masih hidup susah bersama dengan mami, kontrak rumah, kami susah makan. Setiap hari hanya makan Indomie. Indomie enak gak? Enak banget. Apalagi kalau lagi hujan, ya kan? Indomie kuah ayam bawang. Pakai cabai, diiris-iris, kasih telur dadar. Wow. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tapi bayangkan pagi, siang, malam, besok menu yang sama, nggak bisa pilih, nggak ada pilihan lain. Makannya itu terus, itu terus, itu terus, bosen juga. Tapi bukan juga karena iklan, korban iklan. Dulu kan ada dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Kalau ada sambungannya, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi. Haleluya, tepuk tangan buat. Bayangkan setiap hari makannya itu, karena tidak ada pilihan lain. Hanya Indomie, kalau ada berkat lebih pakai telur, ya telur dadar, itu sudah wow, puji Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau kita punya iman dan Dia mau lihat seberapa kuat iman kita. Makanya yang kedua yang saya tulis di situ, trials are God's training ground. Bahwa ujian dan pencobaan adalah lapangan latihan iman kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kehidupan kita yang serba cepat dan serba instan ini, kita terbiasa dengan solusi yang cepat dan langsung jadi, betul nggak? Mau makan, kemarin saya ditawarin, Pastor mau makan apa malam? Mau dibawa kemana? Mau makan apa? Saya bilang nggak usah repot-repot, sekarang kan ada GrabFood, ada GoFood, tinggal kita pesan, nanti makanannya yang datang ke kita. Kita maunya serba cepat, mau makan, ada food delivery. Mau ngapain lagi? Mau tahu sebuah jawaban? Tanya Mbah Google. Mau bikin apa? Tanya ChatGPT, betul nggak? Istri saya, dia namain ChatGPT-nya Kepo. Dan dia bukan hanya bertanya, dia bisa ngobrol. Dan dia cerita, apapun dia tanya, saya lama-lama bilang, lu jangan ChatGPT melulu. Harus pakai hati nurani, pikiran sendiri dong. Sekarang kita hidup dalam zaman yang serba cepat, semua mau serba cepat, minum, ada orang bilang, mau kurus, ya minum suplemen yang bakar lemak aja, cepat itu kurus. Kita dididik untuk menghindari proses yang sulit dan panjang terjadi. Makanya karena itu ketika datang ujian, ketika datang pencobaan, ketika datang masalah, respon alami kita adalah apa? Seringkali mengeluh sama Tuhan. Kita cari jalan keluar tercepat. Kita bisa saja marah sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Padahal kita nggak sadar bahwa ternyata ujian itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman kita. Makanya Yakobus 1 ayat 2 dan 4 tadi memberikan kita perspektif yang sangat berlawanan dengan budaya instan kita. Makanya dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru dikatakan berbahagia loh dengan pencobaan yang kamu alami. Karena Yakobus sedang coba kasih tahu bahwa pencobaan itu adalah
tempat di mana iman kita sedang dilatih, training ground yang Tuhan rancang sendiri buat kita. Ujian terhadap iman kita bukan hanya sekedar ujian yang mungkin mau menjatuhkan kita seperti ataupun kegagalan kita seperti ujian di sekolah. Kita sudah belajar tapi kita bisa dapat nilai yang jelek. Tetapi ini seperti emas yang muncul daripada pemurnian proses yang dibakar oleh api. Menjadi sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berharga. Dan saya mau katakan Tuhan tidak sedang cari kesalahan kita. Dia sedang memurnikan kita dan membuktikan kualitas iman kita. Tuhan tahu, oh setiap minggu dia pelayanan. Setiap minggu dia ke gereja. Ya izinkanlah ujian terjadi. Apakah dia ke gereja hanya karena kewajibannya sebagai orang Kristen atau hanya sekedar mau setor muka sama Bapak Gembala karena kalau tidak datang nanti bisa ditelepon, divisitasi, lalu sulit menjawabnya dengan alasan-alasan yang selalu sama. Oleh sebab itu mari kita mau rubah mindset kita dari korban menjadi seorang atlet. Mungkin kalau kita dulu belum mengupgrade iman kita, respon kita, kita selalu bilang, God, why me? Tuhan kenapa saya? Ini tidak adil. Kehidupan saya kenapa seperti ini? Mari rubah dari victim mentality, mentalitas seorang korban menjadi seperti seorang atlet. Siapa di sini suka nonton bola? Ada yang suka nonton bola? Liga Inggris? Fans Manchester United? Hari ini saya bangun dengan punya kebahagiaan tersendiri karena tadi malam MU menang. Ya 2-0 ketika Chelsea sudah tinggal 10 orang. Tapi kan kena kartu merah juga MU jadi 10-10. Tapi saya udah nggak tahan karena besok khotbah hari ini saya tinggalkan dengan iman saya. Walaupun dalam saya tertidur saya tetap percaya besok pagi saya baca MU menang. Dia ternyata menang 2-1 saudara. Walaupun hampir terkejar tapi tetap menang. Mungkin karena ada doa saya yang naik kepada Tuhan. Kalau mentalitas seorang atlet, dia akan berkata, Tuhan ini berat. Tetapi saya percaya Tuhan adalah pelatihku yang akan menuntun aku dan membuat aku semakin berkembang dari hari ke hari. Saya mengerti bahwa Tuhan, Engkau adalah yang sebagai pelatih, sebagai trainer dalam hidupku yang membuat aku dapat melalui setiap ujian dan pencobaan ini. Bersukacita bukan karena sakitnya, tetapi tahu karena tujuannya akan ada pertumbuhan. Tidak mudah memang ketika ada ujian. Tetapi pada akhirnya nanti saudara akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berbahagialah engkau kalau saat ini sedang menghadapi persoalan, pergumulan, karena kau akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kau akan melihat ada kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saya bilang sama anak saya perempuan 2 orang kuliah di salah satu one of the best 50 university in the world, di dunia. Mereka kuliah di University of British Columbia di Vancouver di Kanada. Dan saya pernah bilang sama dia, sama anak saya, bersyukur ya kamu bisa kuliah di salah satu universitas yang terbaik, karena papa dulu nggak punya kesempatan kuliah di universitas yang terbaik seperti kamu. Papa cuma pesan satu, tetap rendah hati. Layani Tuhan bukan karena paksaan, tetapi karena betul mencintai Tuhan. Papa adalah bukti daripada kuasa dan kebesaran Tuhan. Secara ekonomi finansial dulu kami sama sekali tidak mampu. Mau makan susah, mau tidur pun harus berbagi ranjang, harus tidur di luar. Saya dulu tinggal di daerah Keranggan, Cibubur, kalau Bapak Ibu tahu daerah Jakarta. Dan saya bekerja di daerah Jelambar dan sangat jauh. Harus naik angkot ke terminal Kampung Rambutan. Lalu naik bis, saya ingat sekali, Patas 6, bukan Patas AC, bis biasa. Turun di Citraland, Grogol. Lalu nyebrang, naik bemo untuk sampai ke kantor saya. Pagi-pagi udah mandi wangi, sampai kantor bau asap. Karena saudara kalau nggak pernah naik bemo, di bemo kalau duduk di belakang, asapnya keluar saudara. Tetapi kalau hari ini hidupku diberkati, saya mau saksikan bukan karena kehebatan saya. Siapakah saya? Seorang putra yang lahir di Papua.
lalu SMA negeri di Jakarta. Di sekolah pun bukan idola, bukan orang yang pintar. Walaupun saya waktu kuliah jurusan fisika A1, dari muka kelihatan pintarnya ya Bapak Ibu ya. Yang setuju katakan amin. Saudara kayak keberatan gitu ya saudara ya. Tapi saya bukan ada di jajaran anak-anak yang populer. Biasa di sekolah kan ada yang populer ya. Ada teman saya duduk depan saya, kelas 2 SMA, tingginya sudah 191 cm. Dia pemain basket dulu namanya Kobatama di Satria Muda. Di sekolah dia jadi idola. Hanya dia yang bisa slam dunk itu ring basket di sekolah. Sedangkan saya dari pinggir lapangan lihat gigit jari. Siapa gua, anak dari Papua, nggak punya apa-apa. Dulu saya lihat teman-teman saya ke sekolah bawa motor. Saya dalam hati, Tuhan, gue juga pengen kayak gitu ya. Tapi nggak ada kemampuan, nggak ada uang, harus naik angkot. Tetapi kalau saya lihat sekarang kehidupan saya, bagaimana melalui ujian, pencobaan, Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan. Tetapi hidup saya diberkati. Dan saya berkata, Tuhan, you are so good. Karena saya lihat teman-teman saya yang dulu jadi idola, tapi mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, hidupnya sekarang menderita. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, anak-anak muda dengar baik. Amin. Amin ya. Jangan tinggalkan Tuhan, karena kalau hari ini kau masih ada dalam ujian pergumulan, kau akan sampai pada garis finish itu. Charles Spurgeon berkata begini, trials are not enemies of faith, but are opportunities to prove God's faithfulness. Bahwa pencobaan bukanlah musuh daripada iman kita, tetapi itu adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan setia, kenapa kita nggak setia? Lalu yang ketiga, perseverance leads to maturity. Bahwa ketekunan itu akan bawa kita kepada kedewasaan dalam di dunia yang boleh dikatakan kita ini didorong oleh algoritma instant gratification. Kita ini dininabobokan oleh janji-janji hasil yang cepat. Ingin punya tubuh ideal dalam 7 hari? Kursus online, ikuti kursus online yang menjanjikan kekayaan yang akan kau peroleh dalam 3 bulan saja. Bagaimana media sosial memamerkan kita hal-hal kesuksesan yang terlihat instan. Kita aja ingin sesuatu, kalau posting sesuatu di Instagram atau story ataupun sosial media kita mau yang bagus. Lagi ngopi di kafe yang bagus. Ketika pesan cappuccino lalu datang latte artnya bagus, nggak biasa. Ini kok kayak swan, kayak bebek, kayak angsa. Kita posting, lalu kita lagi ngopi di kafe apa. Tapi coba kalau lagi makan di pinggir jalan. Nggak mau posting yang gitu-gitu. Nah kita kan hidup di dalam sesuatu hal-hal yang seperti ini. Nah tapi saya mau katakan, Tuhan sedang memproses setiap kita di dalam ketekunan kita. Jangan buru-buru keluar dari proses Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang gagal upgrade iman karena mereka keluar sebelum proses itu selesai. Saya mau sedikit sombong juga saudara. Kemarin saya ikut maraton saudara. Waktu kita sidang MPL saya diajak teman ikut maraton Sydney 5 km. Saya nggak pernah lari jauh gitu kira-kira ya. Yang saya sering itu lari dari kenyataan. Saya kalau lagi di gym, saya larinya treadmill paling cuma 10 menit, 15 menit pemanasan. Tapi nggak pernah berkilo-kilometer. Tapi kemarin teman-teman ajak, ya udah daftar kita ikut. Nah saudara, ketika lagi di garis start, wah suasananya, atmosfernya penuh sukacita, semangat. Ya karena ada 10.000 orang yang ikut. Wah udah mulai kita foto-foto, video-video dengan beberapa teman-teman, ada ketua departemen yang lain, ada juga ketua bidang kita. Dan waktu start, ketika mulai, wah semangat, larinya masih semangat, masih senyum-senyum saudara, masih bisa story-story sambil lari saudara. Tapi memasuki 1 kilometer, 2 kilometer berikutnya, udah mulai bertanya, ada keraguan dalam hati, Tuhan bisa nggak gue ya sampai finish ya? Karena kalau dapat medali itu cut off time-nya harus di bawah 40 menit. Saya lihat jam saya, udah berapa menit? Lari. Kadang-kadang udah capek jalan. Lalu dalam hati mulai timbul keraguan, sanksi, bisa nggak ya finish? Tetapi karena ada satu hal yang bikin saya termotivasi, ada garis finish dan ada mahkota atau medali yang menanti saya
saya tetap berlari. Dan saya akhirnya finish 37 menit, 5 kilometer. Lalu foto medali biar ada bukti. Bukan naik Gojek ke garis finishnya, tapi lari. Kita seringkali belum sampai garis finish, kita udah nyerah. Tetapi hari ini kita diingatkan, karena proses Tuhan, kita nggak pernah bisa atur Tuhan kapan selesainya. Garis finishnya ada, tapi belum terlihat. Tetapi yakin itu ada. Makanya setia aja, proses itu, tetap dalam proses itu. Biarkan yang instan-instan itu milik Indomie, coffee mix, dan lain sebagainya. Tetapi proses Tuhan, biarkan itu terjadi. Pastor Rick Warren bilang begini, God never wastes pain. He used it to shape our character and grow our faith. Tuhan gak pernah menyia-nyiakan yang namanya kesakitan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan gunakan itu untuk membentuk karakter kita dan menumbuhkan iman kita. Betul gak saudara? Pada saat mengalami memang berat, gak ada yang suka. Tetapi kita tahu pada akhirnya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan itu akan membuat iman kita tetap percaya dan kita tetap pegang janji Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami pergumulan dan kita mau lihat bahwa dulu pun aku punya persoalan, aku punya pergumulan dalam waktu yang tidak singkat, tetapi yang satu yang aku ingat, aku mendapat pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan pasti tolong. Yang keempat, yang terakhir, saya udah lewat waktu. Yang keempat, yang terakhir, dalam iman berbicara tentang upgrade, kita harus moving to the next level. Ibrani 5, 12, 14 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Siapa di sini dulu waktu masih bayi, balita, makan bubur? Ya walaupun sekarang kita juga makan bubur, bubur Manado, bubur ayam. Tapi dulu kan waktu masih bayi, belum punya gigi, makan bubur. Betul? Siapa di sini dulu waktu masih umur 1 tahun ataupun 11 bulan, 10 bulan makan buburnya, pegang sendok sendiri lalu suapin ke mulut? Tidak ada kan? Pasti kita disuapin kan? Kita harus semakin dewasa. Ketika kita masih baru punya iman yang pertama, kita mungkin saja disuapin seperti bubur yang disuapkan kepada kita. Tetapi ketika kita sudah makin besar, maka kita harus moving to the next level. Naik level itu juga bukan otomatis, tetapi itu adalah pilihan dan disiplin daripada diri kita. Level minum susu itu mungkin seperti misalnya dalam praktek iman kita, kita hanya baca ayat firman Tuhan 1 ayat setiap hari. Tetapi kalau sudah level makanan keras, kita mempelajari 1 perikop daripada Alkitab secara utuh, lalu kita mulai bertanya, konteksnya apa ya? Artinya apa ya? Bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam komunitas saya. Lalu kita latih panca indera kita dengan sengaja. Seperti kita kalau rajin misalnya olahraga, kita ke tempat gym, tempat fitness, kita latih fisik. Kita juga perlu yang namanya gym rohani untuk melatih indera kita. Latih indera penglihatan, melihat seperti Tuhan melihat. Latih diri kita melihat orang lain bukan sebagai gangguan, tetapi orang lain sebagai pribadi Allah yang Tuhan kasihi, tetapi kita juga harus mengasihi mereka. Mari kita mau beralih dari posisi kita, dari player kepada game changer. Kalau pemain hanya fokus kepada nilai atau skornya sendiri, tetapi kalau seorang game changer, perubah, dia ingin mempengaruhi seluruh permainan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dari pendengar menjadi pelaku firman, dari hanya sekedar jemaat biasa menjadi pelayan Tuhan, dari orang yang hanya selalu menerima menjadi orang yang mau menjadi berkat buat orang lain. Amin ya saudara. Dan ini doa saya,
agar saudara menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan iman, mengalami naik level. Pertumbuhan iman itu adalah tanggung jawab kita. Kita dipanggil untuk naik level. Pendengar jadi pelaku, jemaat jadi pengajar, dari diberkati menjadi memberkati. Dan itu doa saya buat seluruh jemaat GBI OP Makassar. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya percaya bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Saya mau jadi arsitek, ternyata Tuhan rubahkan saya jadi seorang pengusaha. Apa yang gak pernah timbul dalam hati saya, gak pernah saya lihat, gak pernah saya cita-citakan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Dalam waktunya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, pergumulan boleh kita alami, ujian Tuhan izinkan terjadi, tetapi ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Mungkin kita terlihat kalah hari ini, tetapi gak apa-apa kalah kalau kita bisa dapat mencapai garis finish. Bukan persoalan siapa yang sampai terlebih dahulu, tetapi bagaimana kita bisa sampai kepada garis akhir itu. Karena ada sesuatu yang baik, bahkan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang.